bukti pembuatan diktat atau pedoman guru, bukti pembuatan book chapter, bukti pembuatan karya teknologi, misalnya aplikasi komputer pembelajaran dan lain-lain. Kemudian bukti pembuatan karya seni dan bukti pembuatan alat peraga, misalnya video pembelajaran yang berdurasi minimal 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Bagi teman-teman yang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, mungkin sebaiknya kita mempersiapkan berkas apa saja yang kita perlukan untuk UKIN. Nah, saya akan membahas komponen UKIN portofolio. Nanti saya juga akan menjelaskan dokumen apa saja yang perlu kita siapkan untuk masing-masing komponen. Komponen yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Kemudian komponen yang kedua adalah kegiatan refleksi diri. Lalu komponen UKIN yang ketiga adalah kegiatan pencarian informasi baru. Selanjutnya kegiatan yang menghasilkan inovasi. Kemudian komponen yang kelima adalah kegiatan terkait prestasi hasil kompetisi. Dan komponen yang terakhir adalah kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Untuk komponen yang pertama, portofolio kegiatan penelitian dan publikasi. Kegiatannya antara lain publikasi di jurnal internasional dengan skor atau kredit 3, kemudian publikasi jurnal nasional S1 dan S2, selanjutnya publikasi di jurnal ada EISSN dan DOI dengan skor atau kredit 2, kemudian jurnal nasional, selanjutnya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, lalu laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Bedanya dengan yang telah diseminarkan itu, yang telah diseminarkan skornya 1 dan yang belum diseminarkan itu skornya 0,5. Selanjutnya, karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding internasional. Kemudian, karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding nasional. Kemudian, karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding provinsi. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional. Selanjutnya tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, web resmi atau bukan blog. Selanjutnya untuk dokumen yang perlu kita persiapkan yaitu pertama bukti publikasi jurnal. Kemudian bukti penelitian untuk PTK dan lain-lain. Kemudian best practice. Selanjutnya bukti tulisan di mass media dan bukti tulisan di website resmi. Selanjutnya untuk komponen portofolio kegiatan refleksi diri. Kegiatannya antara lain: pertama, melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Kedua, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Dan yang ketiga, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Untuk dokumen yang perlu kita persiapkan yaitu sertifikat diklat dan bukti perbaikan setelah diklat, kemudian bukti penelitian, selanjutnya bukti karya inovasi dan bukti perbaikan setelah membuat karya inovasi.
Kemudian untuk komponen portofolio kegiatan mencari informasi atau pengetahuan. Yang pertama, diklat latihan fungsional dan teknis. Di sini teman-teman bisa baca untuk sertifikat yang dari 30 sampai 80 jam itu mendapat skor kredit 1, dan yang lebih dari 960 jam itu mendapat skor atau kredit 15. Kemudian paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan, masing-masing 60 menit. Satu paket poinnya 0,35. Selanjutnya kegiatan kolektif guru. Kegiatannya antara lain lokakarya atau seminar atau konferensi internasional. Ini dimulai dari tingkat internasional sampai di sekolah atau gugus. Dengan poin-poinnya teman-teman bisa baca di sini. Kemudian untuk dokumen yang perlu kita persiapkan antara lain sertifikat diklat, sertifikat KKG, sertifikat lokakarya, sertifikat seminar, dan sertifikat konferensi. Kemudian untuk komponen portofolio kegiatan menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan. Kegiatannya antara lain bisa menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud dengan skor 6, buku teks yang diterbitkan penerbit ber-ISBN, buku teks yang diterbitkan penerbit dengan penerbit belum ber-ISBN, buku teks yang dicetak sendiri dengan skor 0,5, modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional dengan skor 2, kemudian modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan provinsi atau kabupaten atau kecamatan, kemudian modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah dengan skor 0,5, dan buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit ber-ISBN dengan skor 3. Nah, dokumen yang perlu kita persiapkan yaitu bukti penulisan buku, kemudian yang kedua, bukti pembuatan modul atau LKPD yang digunakan pada level sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional. Untuk komponen portofolio kegiatan menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan, yang selanjutnya adalah buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit belum ber-ISBN dengan skor 1. Kemudian buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri, buku hasil karya terjemahan, buku pedoman guru, book chapter atau bunga rampai yang terbit nasional ber-ISBN diterbitkan penerbit, book chapter atau bunga rampai yang terbit nasional belum ber-ISBN diterbitkan penerbit, kemudian book chapter bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri. Lalu ada karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, karya seni kompleks, karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, karya praktikum sederhana, dan anggota tim pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi dengan skor 1. Kemudian dokumen yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah bukti penulisan buku terjemahan, bukti pembuatan diktat atau pedoman guru, bukti pembuatan book chapter, bukti pembuatan karya teknologi, misalnya aplikasi komputer pembelajaran dan lain-lain. Kemudian bukti pembuatan karya seni dan
Bukti pembuatan alat peraga, misalnya video pembelajaran yang berdurasi minimal 15 menit. Kemudian bukti pembuatan karya praktikum. Untuk komponen selanjutnya yaitu portofolio prestasi hasil kompetisi. Kegiatan kompetisinya antara lain mengikuti kompetisi internasional dengan hasil juara 1 sampai 5 mendapatkan skor 3. Kompetisi ini bisa dari tingkat internasional sampai tingkat kecamatan atau gugus dengan masing-masing poin yang teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dokumen yang perlu kita persiapkan yaitu sertifikat atau piagam kompetisi juara 1 sampai 5 tingkat gugus sampai dengan tingkat internasional. Kemudian komponen yang terakhir adalah portofolio pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdiannya antara lain berperan aktif dalam kepanitiaan internasional dengan peran sebagai ketua mendapatkan skor 3, kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan internasional dengan peran selain ketua mendapatkan skor 2, selanjutnya berperan aktif dalam kepanitiaan nasional dengan peran ketua mendapatkan skor 2, kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan nasional dengan peran selain ketua mendapatkan skor 1. Nah, jika teman-teman berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi dengan peran ketua, maka mendapatkan skor 1. Selanjutnya, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi sebagai peran selain ketua, maka mendapatkan skor 0,5. Nah, jika teman-teman berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten dengan peran ketua, maka mendapatkan skor 0,5. Selanjutnya, berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten selain ketua mendapatkan skor 0,3. Kemudian kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah atau kecamatan atau desa dengan peran ketua maka mendapatkan skor 0,3. Dan jika teman-teman berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah atau kecamatan atau desa dengan peran selain ketua maka teman-teman mendapatkan nilai 0,2. Dan dokumen yang perlu kita persiapkan yaitu SK kepanitiaan baik di level internasional sampai level desa dan sekolah. Contoh, SK Panitia PBDB, SK Panitia Ujian Sekolah, SK Panitia Ujian Tengah Semester, SK Panitia POS, dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman, komponen dan dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan untuk persiapan berkas UKIN portofolio PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.